Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat walau belajar di rumah dan tetap bersyariat di saat wabah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita belajar pelajaran akidah akhlak. Tentu materi pertama ini akan membahas tentang manusia pasti diuji. Anak-anakku, tentang ujian, tertimpa kesusahan, ketakutan, kekurangan harta, krisis ekonomi, hingga kelaparan merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Anak-anak tentu sudah mengetahui kisah Rasulullah SAW semasa hidupnya. Masa kecil Rasulullah yang terlahir yatim piatu, sering sekali beliau SAW menghadapi keperihan hidup kendati beliau adalah seorang Rasul. Apalagi setelah mendapatkan risalah kenabian, banyak kisah sedih yang beliau lewati. Rasulullah SAW pernah dilempari batu hingga berdarah-darah oleh kaum Thaif, sering dicaci maki penduduk Quraisy, hingga dibaikot 3,5 tahun lamanya bersama orang-orang beriman. Begitulah beratnya ujian bagi para nabi dan rasul. Seperti sabdanya, manusia paling berat ujiannya adalah para nabi. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Tak hanya Nabi Muhammad SAW, seluruh nabi dan rasul pun mendapatkan ujian yang berat darinya. Siapa yang tak kenal dengan kisah masyhur Nabi Ayub alaihissalam yang seluruh tubuhnya digerogoti penyakit kecuali tersisa lidah dan jantungnya saja. Ada pula kisah Nabi Yunus yang telah ditelan ikan selama 40 hari serta kisah nabi-nabi lainnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita, semakin tinggi tingkat kesolehan seseorang, maka semakin tinggi pula ujian yang diberikan kepadanya. Sama halnya, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin susah pula materi ujian yang akan ia lewati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Anak-anakku,
calon ulama besar. Untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Allah, mestilah melewati ujian yang sangat berat. Berhasil menjadi orang soleh tidak didapatkan dengan bersenang-senang, tetapi melalui suatu perjuangan berat. Demikian juga menjadi orang soleh berarti siap dengan ujian Allah yang lebih berat dari orang-orang biasa lainnya. Semakin sering seseorang menghadapi ujian Allah, semakin kuat pula dirinya. Banyaknya ujian yang dilewati seseorang menjadi tolak ukur akan kekuatan yang dimilikinya. Tak ada yang spesial bagi orang soleh jika ia tinggal di gunung yang jauh dari polemik sosial kemasyarakatan. Justru ketika seorang mukmin tinggal di lingkungan jahiliyah dan mampu mempertahankan keimanannya, itulah mukmin yang kuat. Semakin sering ia diuji Allah, semakin kuatlah ia dan semakin banyak pula pahala yang ia diraihnya. Anak-anakku, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala, dan sesungguhnya siapa yang ridho mendapat ujian, tentu baginya keridhaan Allah, dan siapa yang murka mendapat ujian, tentu baginya murka Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Ingat anak-anakku, dengan ujian kualitas seseorang dapat dinilai. Menurut sebuah pepatah Arab, melalui ujian seorang itu dimuliakan atau menjadi terhina. Oleh sebab itu, ujian harus dimaknai sebagai sarana untuk meraih kemuliaan, bukan kehinaan. Selain itu, ujian menghendaki kesabaran, sedangkan kesabaran merupakan kunci kesuksesan, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam realitas kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang materi Pak Ustadz sampaikan pada hari ini, pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.